Selamat pagi adik-adik semua. Gimana keadaannya hari ini? Sehat? Siap mengikuti perkuliahan keperawatan dewasa, sistem kardiovaskuler, respirasi dan hematologi di pertemuan keempat hari ini? Siap. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit jantung koroner atau PJK. Tetapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, pada pertemuan sebelumnya, pertemuan ketiga, kita sudah belajar tentang anatomi jantung. Ya, ada yang masih ingat tentang anatomi jantung terkait dengan penyakit jantung koroner? Sekarang kita fokus ke kegiatan pembelajaran sebelum ke arteri koroner. Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini seperti tadi kita masuk di pertemuan keempat. Ada di sini ada CPMK, kemudian ada sub CPMK, indikator, tujuan pembelajaran, pokok bahasan sampai sub pokok bahasan. CPMK yang kita lakukan untuk pertemuan keempat kali ini adalah mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada kelompok klien dengan gangguan sistem kardiovaskuler, yaitu pada CPL3, di mana sub CPMK-nya adalah mampu melakukan asuhan keperawatan, yang secara spesifik nanti kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Pelajaran hari ini sudah sesuai dengan RPS yang sudah Bapak bagikan ke adik-adik semua. Sudah dapat dilihat RPS-nya? Sudah. Oke. Ada yang tahu arteri koroner dalam jantung itu ada apa saja? Ya. Siapa namanya? Dwipa. Yo Dwipa. Dua. Apa aja Dwipa? Lap anterior descending dan lap circumflex. Ada yang tahu nggak? Arteri koroner kiri LAD itu memperdarahi atau mensuplai darah ke area mana? Ya, siapa namanya? Srinanda. Ayo Srinanda. Pada anterior jantung dan ventricle kiri. Benar sekali. Jadi adik-adik ingat arteri koroner itu ya yang kiri dia cabang utamanya adalah lepmin, bercabang dua LAD yang ke depan, yang ke samping LCI, dan arteri koroner kanan yaitu mensuplai darah ke ventricle kanan, area inferior dan 85% area posterior. Kemudian selanjutnya kita masuk tentang definisi dari penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan penyakit yang terjadi pada jantung, terjadi karena adanya penurunan suplai darah ke otot jantung. Ya, jadi karena terjadi plak ateroma yang tadi. Ya, kemudian penyakit jantung koroner terjadi karena adanya cedera endotelial akibat respon inflamasi di dalam dinding lapisan tunika intima. Kemudian ini adalah salah satu contoh pasien yang terjadi penumpukan plak ateroma di arteri koroner. Kalau adik-adik lihat gambarnya di sini, nah pembuluh darahnya ini sangat kecil. Kurang lebih berapa persen sisanya nih? Ada kurang dari 50% enggak? Kurang, ya. Sedangkan kalau normalnya itu kan 100% dia. Ketika terjadi penyempitan pembuluh darah yang lumen atau lubang pembuluh darahnya sangat kecil, kurang dari 50%, maka akan terjadi apa? Penumpukan plak ateromanya itu akan menyebabkan aliran darah melewati rongga tersebut menjadi berkurang atau kekurangan oksigen. Kalau kurang oksigen, pasiennya menjadi sesak dan nyeri dada. Sekarang ini terkait dengan faktor risiko. Faktor risiko penyakit jantung koroner itu ada banyak. Ya, ada tidak dapat dirubah dan ada yang dapat dirubah. Kalau tidak dapat dirubah itu ya kita takdir itu tidak bisa diapa-apain. Ya, misalnya kayak usia semakin tua itu semakin berisiko. Kemudian terkait dengan jenis kelamin, misalnya pada laki-laki ya pola hidupnya itu lebih berisiko, misalnya suka merokok, alkohol dan yang lainnya. Kemudian tetapi tidak hanya pada laki-laki, pada perempuan pun juga
beresiko dia. Ya, karena apa? Pada perempuan akan terjadi menopause. Ketika terjadi menopause, maka hormon estrogennya itu tidak bisa melindungi pembuluh darah dengan baik. Kemudian selain itu juga riwayat keluarga, ya kalau ada keluarganya yang hipertensi atau pernah ada yang meninggal mendadak. Jadi karena faktor-faktor risiko di atas itu tidak bisa dirubah, maka yang di bawah inilah yang harus dilakukan perbaikan pola hidup yang bisa diubah. Yaitu yang pertama, merokok. Ya, ada yang tahu nggak kenapa merokok bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner? Ya, Widya. Ya. Ya, sudah baik ya Widya, tetapi ada yang perlu Bapak tambahkan sedikit. Ya, terkait dengan karbon monoksida itu kenapa bisa meningkatkan kerja jantung? Karena karbon monoksida itu ketika dia berikatan dengan oksigen, maka oksigen itu akan berkurang berikatannya dengan Hb atau hemoglobin, sehingga jantung itu akan bekerja lebih berat. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hiperlipidemia. Orang yang makan makanan berlemak ya atau suka gorengan itu kenapa sih bisa terjadi penyakit jantung koroner? Tadi sisi kiri sudah, sisi kanan ada yang tahu nggak? Ya, siapa namanya? Agus. Yuk Gus, kenapa Gus? Terjadinya penumpukan lemak pembuluh darah sehingga menimbulkan adanya plak. Nah, jadi dari plak ini akan membuat pembuluh darah itu menjadi penyempitan, sehingga dari penyempitan tersebut beberapa suplai darah yang membawa oksigen ke jantung itu berkurang. Seperti itu. Kemudian karena tekanan darah tinggi itu akan sama seperti tadi, dia akan merusak endotel dulu sehingga pembuluh darah menjadi kaku. Pada pasien-pasien yang misalnya pasien-pasien yang suka makan makanan yang banyak mengandung garam gitu. Garam itu fungsinya adalah untuk mengikat cairan sehingga beban preloadnya itu akan meningkat. Ketika beban preloadnya meningkat itu akan terjadi peningkatan tekanan darah yang ujung-ujungnya adalah bisa menyebabkan terjadinya hipertensi dan terjadi kekakuan pembuluh darah koroner. Risiko penyakit jantung koroner juga akan meningkat nanti. Berikutnya adalah diabetes mellitus, gula darah yang tinggi dalam darah. Sehingga apa? Darahnya menjadi lebih kental dia, maka viskositas darah akan meningkat. Selain itu karena viskositas darah meningkat, maka endotelnya juga akan rusak. Jadi imun tubuh pasien akan terganggu. Sehingga apa? Terjadi gangguan agregasi trombosit. Risiko penyakit jantung koroner akan meningkat. Begitu juga obesitas pasti terjadi hiperlipidemia, begitu juga pada pasien dengan inaktivitas fisik. Kemudian terkait dengan stres psikologis, orang stres itu akan terjadi apa sih? Pernah mengalami stres nggak? Pernah. Tekanan darahnya naik apa nggak? Naik. Kenapa sih orang stres tekanan darahnya naik, nadinya naik? Karena terjadi respon saraf simpatis. Jadi terjadi penyempitan pembuluh darah. Kalau terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian ini klasifikasinya. Penyakit jantung koroner itu ada apa sih? Ya, angina pectoralis stabil. Jika dia misalnya pada gambar seperti ini, ya, dia ada plak ateroma, kemudian plak ateromanya itu menyumbat yang banyak tapi tidak signifikan, tidak melebihi 50%. Maka ketika aktivitas berat, baru dia akan muncul nyeri dada. Ketika dia stres, baru dia muncul nyeri dada. Tetapi dengan istirahat, dia akan berkurang karena oksigen ke jantungnya itu akan cukup dia. Kemudian yang berbahaya itu adalah sindrom koroner akut atau SKA. Itu ada 3, ada ST elevasi miokard infark, sering disebut dengan STEMI. Kemudian yang kedua non ST elevasi miokard infark atau NSTEMI. Dan
Yang berikutnya adalah angina pectoris tidak stabil atau UAP. Kemudian ini adalah contoh-contoh gambar pasien-pasien yang kondisinya seperti tadi. Gambar yang paling atas itu ya ini adalah contoh pasien dengan plak yang stabil ya, tetapi karena lumennya juga cukup kecil maka aliran darah atau oksigennya juga akan rendah. Kalau yang di sana itu adalah ruptur atau pecah plak ateroma, terbentuknya trombus, tetapi dia tidak nutup seluruhnya atau hanya sebagian ya. Nah, itu akan menyebabkan gambaran non STEMI. Yang paling bawah itu akan terjadi sumbatan total. Kalau sumbatan total apa manifestasinya tadi di EKG? STEMI. Kemudian ini adalah contoh STEMI. STEMI merupakan indikator terjadinya penyumbatan total pembuluh darah koroner. Pasien dengan STEMI harus direvaskularisasi atau reperfusi segera. Ada yang pernah dengar PCI? Ya, Agus tadi. Jadi primary PCI itu dia adalah pemasangan ring atau stent. Primary PCI itu adalah pemasangan ring atau stent. Ketika pasien sebelumnya tidak diberikan fibrinolitik dulu, itu akan disebut primary PCI. Kemudian berikutnya yang kedua adalah non-STEMI dan UAP, di mana non-STEMI dan UAP itu adalah kondisi yang saling berhubungan, memiliki presentasi klinis dan patogenesis yang sama. Yang membedakan itu hanya luas area yang terdampak. Secara dini bisa dilakukan pemeriksaan marka jantung atau enzim jantung. Ya, enzim jantung itu contohnya kayak troponin. Bisa juga dengan pemeriksaan CKMB namanya. Ya, ketika hasil marka jantungnya yang saya sebutkan tadi itu meningkat signifikan, berarti dia mengalami non-STEMI. Kemudian ini manifestasi sindrom koroner akut. Yang paling khas itu adalah nyeri dada. Nyeri dada seperti apa sih? Nyeri dada seperti ditekan benda berat dan sulit bernapas. Di mana nyeri dadanya tidak bisa ditunjuk, di tengah-tengah dada dia. Kadang-kadang terjadi penjalaran seperti di gambar. Kemudian setelah keluhan nyeri dada yang tadi, berikutnya adalah perubahan EKG. Ini adalah gambar EKG normal, harusnya seperti ini orang normal. Tetapi ketika rekam EKG-nya ada gambaran seperti ini, berarti seperti tadi, pasiennya mengalami sumbatan total pembuluh darah. Ini namanya elevasi segmen ST atau ST elevasi. Kalau ini dia garis isoelektriknya seperti ini, dia terjadi ST depresi. Kemudian kalau yang ini adalah gelombang T. Gelombang T itu normalnya naik, ya, atau minimal 0,1 milipol naik dia. Tapi ini terbalik, berarti dia terjadi iskemik, disebutnya adalah T inverted. Kemudian ini menentukan lokasi impak miokard. Seperti tadi, kan harus minimal di dua area anatomi yang berdekatan. Dua area anatomi yang berdekatan itu seperti apa sih? Kalau misalnya kayak tadi, di lateral itu contohnya seperti ini. Nih lateral. Lateral itu adalah di 1 APL P5 P6. Jadi minimal di 2 dari 4 tersebut. Jadi bisa di 1 APL sudah juga lateral. Di P5 P6 juga sudah lateral, ya. Jadi contohnya adalah nih 1 APL P5 P6. Kalau yang inferior itu yang seperti ini. Inferior itu adalah di lead 2, lead 3, lead APF. Jadi minimal di 2 area yang bersebelahan. Misalnya cuma lead 2, lead 3 saja, bisa sudah di inferiornya kena. Nah, kemudian ini adalah contoh gambar EKG, ya, mengalami ST elevasi. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa lihat di mana terjadi ST elevasi pada gambar tersebut? Ada yang bisa lihat? Ya, Dwi, di mana Dwi? Terjadi ST elevasi di lead 2, lead 3 dan AVF. Betul sekali di sana terjadi ST elevasi di lead 2, 3 APF. Berarti pasiennya mengalami impak di area mana? Area jantung, area inferior. Dari gambaran EKG ini yang bermasalah dari EKG-nya ke bagian yang mana?
Ya, siapa namanya? Untuk yang bermasalah di lead 1 yaitu 1 AVL dan V5 V6 mengalami TI inverted, dan di anterior yaitu V2 sampai V4. Ya, terima kasih Manik, benar sekali. Jadi ada gambaran T inverted di lead 1, lead APL, P2, P3, P4, P5, P6. Kemudian ini yang ketiga, terjadi perubahan biokimia cedera miokard atau sering juga menyebutnya enzim jantung, ada juga orang yang menyebutnya marka jantung. Enzim jantung yang paling spesifik adalah ada troponin dan CKMB namanya. Dikatakan signifikan jika apa? Jika terjadi peningkatan paling sedikit 1,5 kali dari batas normal. Kemudian pada pasien seperti ini dilakukan apa sih tindakannya? Pada pasien dengan penyakit jantung koroner itu karena ada sumbatan, biar otot jantungnya tidak semakin infark atau nekrosis, maka harus dilakukan tata laksana segera. Tata laksana segeranya itu bisa di UGD dengan prinsip pemberian Monaco namanya. Monaco itu seperti apa sih? Yaitu adalah pemberian morfin, oksigen, nitrat atau nitrogliseril, kemudian aspirin dan clopidogrel. Kemudian terapi reperfusi yang lain adalah bisa dengan primary PCI. Primary PCI merupakan PCI emergency dengan balon dan stent, kemudian tanpa fibrinolitik sebelumnya. Dilakukan pada pasien dengan STEMI kurang dari 12 jam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Ya. Ya Dinda. Ya. Pertanyaan dari Dinda, apakah pasien yang sudah dipasang ring bisa terjadi penyakit sindrom koroner akut lagi, bisa STEMI atau non STEMI? Jawabannya bisa, sangat bisa. Ya, karena yang bisa di PCI atau pasien yang dilakukan pemasangan ring, di tempat pemasangan ringnya itu bisa terjadi pembentukan trombus, dan bisa juga terjadi di pembuluh darah koroner yang lain dia. Jadi setelah pasien dilakukan pemasangan atau tindakan pemasangan stent atau PCI, maka pasien harus tetap mengontrol gaya hidup. Jadi kontrol faktor resikonya sehingga tidak terjadi serangan jantung berulang. Jadi bukan berarti orang yang sudah dipasang stent aman dia dari penyakit atau serangan jantung berikutnya. Gitu Dinda ya. Jelas Dinda? Bisa diterima? Ya. Selanjutnya adalah reperfusi secara bedah. Reperfusi secara bedah itu adalah dilakukan penggantian pembuluh darah, dioperasi bahasanya. Kalau tadi PCI itu bukan dioperasi namanya, itu dilakukan di cath lab. Kalau secara bedah itu dilakukan dengan coronary artery bypass graft atau disebut dengan CABG. Ya, jadi diganti pembuluh darahnya dengan bisa diambil dari arteri radialis, bisa dari pena di kaki atau pena sapena, atau arteri mamari di bawah tulang rusuk bisa dipakai. Kemudian indikasinya apa sih? Ada 3 indikasi biasanya. Nyeri yang persisten atau berulang setelah dilakukan. Di fibrinolytik sudah, di PCI sudah, tapi masih tetap nyeri dada, lakukan CABG. Kemudian yang kedua, pada saat lakukan angiografi koroner, CAD 3PD adalah coronary artery disease, 3 vessel disease. Jadi pembuluh darahnya di 3 pembuluh darah utama. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi yang berat seperti ruptur septum ventricle. Kemudian selanjutnya adalah terkait asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan seperti tadi, apa sih yang harus dilakukan pertama? Pengkajian atau asesmen. Asesmen apa sih yang harus dilakukan? Keluhan yang pertama apa tadi? Nyeri dada. Ada nyeri dada enggak? Nyeri dada khas angina enggak? Ada penjalaran enggak? Disertai kondisi sesak, diaporesis dan yang lainnya enggak? Itu diperiksa. Riwayat penyakit jantung yang sebelumnya, kemudian pemeriksaan fisik dan yang lainnya dilakukan semua. Baru nanti sampai penentukan diagnosa dan rencana keperawatan, implementasi, evaluasi sampai pasien dilakukan discharge planning atau pasien
bisa dipulangkan. Nah, kemudian terkait dengan masalah keperawatan, ada banyak masalah keperawatan yang bisa muncul pada pasien penyakit jantung koroner. Yang utama kalau dari Bapak itu ada 4, walaupun bisa lebih dari itu. Ya, yang pertama adalah penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan prelude, afterload, kontraktilitas dan aritmia. Target luarannya setelah dilakukan tindakan perawatan maka curah jantung pasien meningkat. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih pada pasien penyakit jantung koroner terjadi penurunan curah jantung? Ada yang bisa? Ada yang tahu kenapa pada pasien penyakit jantung koroner terjadi penurunan curah jantung atau cardiac output? Ada? Tidak ada? Itu terjadi karena pada pasien penyakit jantung koroner kan terjadi infark tadi. Kalau terjadi infark maka kekuatan pompanya akan menjadi berkurang atau kontraktilitasnya akan berkurang. Jadi kalau ada adik lihat di sini, kalau ada adik lihat di sini kan tekanan darah itu dipengaruhi oleh tekanan darah meningkat atau menurun tergantung cardiac output sama SPR. Cardiac outputnya itu datang dari stroke volume dan heart rate. Sementara stroke volume itu berasal dari pengaruh oleh prelude, kontraktilitas dan afterload. Ketika kontraktilitasnya menurun maka stroke volume-nya akan menurun. Stroke volume akan menurun, cardiac output akan menurun. Cardiac output menurun maka tekanan darah akan turun. Nah, tekanan darah turun maka bisa saja juga yang lainnya nadinya akan meningkat sebagai kompensasi. Ya. Selanjutnya yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis. Luarannya adalah nyeri menurun atau terkontrol. Kenapa sih pada pasien penyakit jantung koroner atau SKA bisa terjadi nyeri? Ya, Meli. Baik, izin menjawab. Karena berkurangnya atau tidak adanya aliran oksigen di miokard jantung. Ya, benar sekali tadi Meli, bahwa pasien mengalami nyeri dada pada pasien penyakit jantung koroner itu terjadi karena berkurangnya atau tidak adanya oksigen di miokard akibat sumbatan tadi, akibat sumbatan trombus, entah dia total atau sebagian. Selanjutnya yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Seperti tadi, pasien serangan jantung itu dia akan terjadi kekurangan oksigen di miokardnya. Ketika dia dilakukan aktivitas berlebih, maka konsumsi oksigennya akan menjadi lebih banyak, maka ototnya itu akan semakin kekurangan, maka pasiennya harus di bed rest-kan sehingga konsumsi oksigennya akan semakin optimal dia ke otot jantung tersebut. Luarannya adalah toleransi aktivitas meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap perubahan status kesehatan. Orang begitu mendengar serangan jantung, entah STEMI, NSTEMI, uap, maka pastinya pasti akan stres berat. Maka edukasi di sini penting diberikan pada pasien tersebut, sehingga target luarannya adalah tingkat ansietas menurun. Kemudian ini tata laksananya penurunan curah jantung yaitu dengan perawatan jantung. Ini adalah tindakan-tindakan. Tidak Bapak bacakan semua, tapi Bapak bacakan selebihnya, nanti adik-adik silakan baca. Contoh yang pertama itulah identifikasi tanda gejala primer penurunan curah jantung, misalnya ada dyspnea, kelelahan, edema dan yang lainnya. Berikutnya adalah identifikasi tanda gejala penurunan curah jantung, peningkatan berat badan, kemudian hepatomegali, distensi vena jugularis. Kemudian monitor tekanan darah apakah menurun, monitor intake dan output cairan, monitoring berat badan harian, lihat saturasi oksigen, kemudian monitoring EKG 12 lead dan yang lain-lainnya. Kemudian kalau untuk nyeri seperti tadi kan pasiennya terjadi kekurangan oksigen, maka dibebaskan atau direperfusi nyerinya akan hilang. Tetapi kalau belum direperfusi atau dibebaskan, berikan obat-obat yang melebarkan pembuluh darah. Sebagai perawat apa yang dilakukan? Berikan ketenangan pasiennya, ya, ajarkan distraksi, relaksasi dan yang lainnya. Itu bisa mengurangi nyeri sehingga tidak terjadi perluas jantung atau infark. Kemudian juga intoleransivitas seperti tadi, batasi aktivitas pasien sehingga tidak terjadi perubahan
hemodinamik 20% dari nilai rentang baseline-nya. Karena kalau aktivitas sedikit dia kekurangan oksigen, ningkat dia tekanan darahnya, ningkat turun tekanan darahnya, ningkat nadinya itu akan membahayakan pasien nanti. Pada pasien-pasien harus dilakukan manajemen energi. Maka di awal lakukan bed rest. Kemudian ini yang terakhir ansietas. Target luarannya atau tindakannya adalah reduksi ansietas, yaitu dengan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Observasinya seperti apa? Lihat ansietasnya seperti apa, kemampuan mengambil keputusan seperti apa, monitor tanda-tanda ansietasnya misalnya kan mempengaruhi hemodinamik dia, ada berubah atau tidak. Termasuk terapeutik dan edukasi dan kolaborasinya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk materi penyakit jantung koroner. Mungkin ada yang mau didiskusikan, yang di belakang ada yang mau bertanya dari Gita, ya. Baik, jadi bagaimana menentukan pemberian fibrinolitik dalam kondisi darurat di daerah dengan literasi kesehatan yang rendah? Tadi ada pertanyaan dari Gita, bagaimana sih pemberian fibrinolitik di daerah yang literasi kesehatannya kurang gitu ya? Ya, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, fibrinolitik itu adalah salah satu terapi reperfusi. Ada beberapa indikasi dan kontraindikasi yang harus diperhatikan ketika pemberian fibrinolitik. Tidak semua rumah sakit itu punya fasilitas untuk melakukan PCI atau fasilitas cath lab. Sehingga ketika tidak ada fasilitas cath lab, maka pemberian fibrinolitik bisa dilakukan. Nah ini kan tadi literasi kesehatannya rendah kan, harus disampaikan fibrinolitik ini fungsinya untuk apa sih? Jadi dia fungsinya untuk meluruhkan atau menghancurkan trombus sehingga itu bisa mengatasi penyakit jantung koroner atau sindrom koroner akutnya. Jadi seperti itu kita. Yang lain ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Baiklah, kalau cukup tidak ada pertanyaan lagi. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, tetapi sebelum kita cukupkan ada kesimpulan yang ingin Bapak sampaikan. Ketika pada pasien penyakit jantung koroner, apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama adalah lakukan anamnese yang sesuai dengan seharusnya. Anamnesenya seperti apa? Kenali apakah ada keluhan nyeri dada khas angina, disertai tanda gejala yang lain atau tidak. Yang kedua, harus segera dilakukan pemeriksaan EKG. Kemudian yang berikutnya adalah dilakukan pemeriksaan marka jantung atau enzim jantung. Setelah semua itu dilakukan, maka dilakukan tata laksana reperfusi segera, idealnya kurang dari 12 jam. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi di pertemuan kelima. Kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung. Jadi mohon adik-adik disiapkan dulu materinya sehingga saat kuliah nanti ada interaksi saat perkuliahan. Jelas ya? Ya, baiklah, karena sudah jelas untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Selamat pagi. Ya, sudah, terima kasih semua.